Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholli wa sallim wa Ibu Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu ini juga selaku Kaum Putra Angkatan 11 yang saya hormati pula. Hari ini saya sebagai pengajar praktik, saya Ijam Selamat Bangsa, sama posisinya dengan Bapak Ibu sebagai guru. Kesempatan hari ini saya ditugaskan oleh BPGP sebagai pengajar praktik yang mendampingi UII selama kegiatan calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini adalah kegiatan pendampingan individu 2. Di sini ada tujuannya adalah sebagai perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi ada beberapa hal kenapa hari ini ada beberapa rekan guru yang diminta untuk berkolaborasi karena berhubungan ada kaitannya dengan beberapa untuk pemenuhan tugas yang akan disampaikan oleh UI. Di antaranya ada 4 fokus kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, diskusi refleksi tentang diri, tentang lingkungan belajar. Tadi saya sudah lakukan ngobrol-ngobrol bagaimana kaitannya selama kegiatan di kegiatan daring, kemudian di kegiatan pengajaran tugas dan sebagainya. UI pada kesempatan ini telah masuk ke modul 1.3, di mana di sana mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua nilai, kemudian yang ketiga visi misi. Nah, yang selanjutnya nanti ada destinasi budaya positif. Nah, hari ini di posisi di modul titik 3 di sana ada, jadi CGP itu dituntut atau berusaha atau belajar membuat visi misi, ya, visi misi dan prakasa perubahan di sekolah nanti dikomunikasikan melalui sekolah, melalui kepala sekolah dan warga sekolah. Warga sekolah itu kan semua guru, kepala sekolah dan yang lainnya. Jadi dalam pembuatan visi misi nanti ada langkah dan cara-caranya gitu kan, seperti ini. Ini biasa dilakukan oleh sekolah itu dalam pembuatan dokumen 1 biasanya yang ditandatangani oleh pejabat tertentu. Biasanya itu kalau sekolah itu oleh kabit, ya, kabit dokumen 1. Nah, itu dalam pembuatan visi misi CGP dituntut untuk belajar melalui prakarsa kampas baca. Nah, hari ini nanti bagaimana UI mempresentasikan cara membuat visi misi yang beliau sampaikan. Nah, barangkali sebagai pembuka dari saya itu saja. Nanti dilanjutkan dengan kegiatan refleksi terakhir lagi. Selanjutnya kami persilakan untuk UI untuk memimpin kegiatan penyampaian visi misi dan prakasa perubahan yang UI buat. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi fid dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pengajar praktik yang di kelompok 17, Bapak Jejang Selamat Bangsa SPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Aceh 4, yang saya hormati juga rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru dari SDN Aceh 4. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan diskusi kegiatan pendampingan individu 2. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang sudah berkenan hadir pada hari ini
dalam rangka kegiatan pendampingan individu 2, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Diskusi hari ini berkaitan dengan visi dan perkasa perubahan. Izin sambil berdiri ya Pak. Pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini, saya Iwan ini didampingi oleh Ibu Irene Rosaling sebagai fasilitator PGP angkatan 11 dari Jawa Barat kelas 11 009, dan juga didampingi oleh Bapak pengajar praktik 17 yaitu Bapak Jajan Selamat Hermansyah MPD. Nah, untuk agenda kegiatan hari ini yaitu pembukaan sudah tadi dilaksanakan, kemudian tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, kemudian penutup. Nah, tujuan diskusi di sini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sekarang ada kalimat rumpang berkaitan dengan cita-cita untuk murid. Ada 6. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Dan juga murid di sekolah kita sadar betul bahwa dan kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Kita dan warga di sekolah ini paham untuk apa. Hari ini saya akan minta Bapak dan Ibu Guru untuk mengisi kalimat rumpang ini. Kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Boleh Bapak Ibu isi. Untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Harapan-harapan kedepannya murid-muridnya itu mau seperti apa sih kira-kira? Jika sudah, yang selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah, Bapak Ibu Guru mempercayai bahwa murid seperti apa.
Yang selanjutnya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Sebagai bapak ibu guru mengutamakannya apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik Bapak Ibu, kalau sudah boleh ditempelkan di area sini kalimat tumpang cita-cita untuk murid.
Warnanya sesuai warnanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi kalimat rumpang berkaitan dengan cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memiliki murid-murid yang pertama ada yang berkarakter, kemudian berakhlak karimah, berakhlak baik, kreatif, inovatif, dan berhasil baik dari segala tindakan dan juga perbuatan, dan juga cerdas dan hormat kepada orang tua sesama temannya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah berpotensi, kemudian hebat dan mempunyai kemampuannya masing-masing, bisa dan cerdas, berbudi pekerti yang baik, dan memiliki sikap sopan santun dan bertakwa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, belajar dengan baik dan disiplin, kedisiplinan, kemudian tindakan sesuai dengan keteladanan yang berakhlak mulia, dan juga beriman dan bertakwa dan menghormati sesama teman. Kemudian selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru sebagai figur dan teladan, kemudian pendidikan itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan akhlak lebih penting. Kemudian bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya, maka kita harus bisa bertindak tepat untuk mengatasinya. Kemudian belajar itu berguna. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan berkembang dan membimbing siswa untuk menanamkan akhlak dan keberhasilannya. Kemudian yakin untuk maju, memajukan sekolah dan segala hal, terutama tentang hal yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya kita sebagai warga di sekolah memberikan dan mengajarkan semua warga di sekolah pentingnya akan hal-hal yang positif. Kemudian bisa mendidik anak agar bisa menjadi anak yang berpribadi yang sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan dan agama. Nah, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi adalah kunci. Kemudian pembimbingan orang tua pada anaknya dan guru pada siswa saling berkolaborasi. Kemudian bahwa belajar itu sangat penting untuk mencapai cita-cita dan kehidupan kita di masa depan. Dan kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap kelas memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga kita harus kreatif dalam segala hal. Nah, ini adalah cita-cita kita untuk murid dari Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, dari mimpi-mimpinya yang berkarakter, yang berakhlak mulia, kemudian yang cerdas, beradab, serta kita memimpikan anak-anak ini bisa meningkatkan potensinya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya kita sebagai guru harus bisa menuntut, bukan menuntut, dan kita harus bisa mengembangkan segala potensinya yang ada sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan perkembangan, dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Baik, untuk melanjutkan
ke slide selanjutnya. Kita sudah memiliki visi sekolah yang berkaitan terdepan, terwujudnya peserta didik yang terampil, dinamis, edukatif, produktif, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Tentu visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan sekarang dengan nilai-nilai kebajikan, salah satunya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kali ini saya dari guru penggerak, calon guru penggerak, ditugaskan untuk membuat visi juga, Bu. Visinya itu terwujudnya generasi yang berkilau. Saya ingin sekolah ini semakin berkilau. Nah, berkilau itu apa? Berkilau itu berprestasi, kreatif, inovatif, luhur, amanah, dan unggul. Nah, berprestasi di sini berprestasi bukan hanya berprestasi dari akademis saja, tetapi kita sebagai guru tentu harus mendukung prestasi-prestasi siswa kita baik akademik maupun non-akademik. Kemudian kreatif, kita kreatif mendorong segala kreativitas yang ada baik dari muridnya dan juga kita sebagai guru. Kemudian inovatif, kita selalu memberikan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini. Kemudian luhur di sini saya artikan sebagai adab atau karakter yang harus dimiliki oleh anak. Kemudian amanah adalah salah satu tanggung jawab yang harus dimunculkan, ditanamkan sejak dini, dan unggul dari segala sisi dari pendidikannya. Saya bicara kembali bahwa terwujudnya generasi yang berkilau sesuai profil pelajar Pancasila agar siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, dari visi-visi itu saya akan membuat kanvas baja dari inquiry apresiatif. Dari pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dari inquiry apresiatif ini kita sebagai guru harus tahu dan memunculkan kekuatan-kekuatan apa ya yang kita miliki, potensi-potensi apa yang kita memiliki. Nah, dengan inquiry apresiatif ini akan digunakan metode ATAM. Nanti ada aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Nah, dari tadi inquiry apresiatif ini kita memiliki asetnya apa nanti, koneksi internet, gadget, dan juga laptop, dan juga sumber daya manusia yang mendukung. Nah, salah satu dari inquiry apresiatif ini adalah menekankan bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang ada kita sebagai kekuatan. Kemudian tantangannya apa? Ternyata ada tantangan saat saya akan melakukan visi dan prakasa perubahan terkait visi-misi saya. Yang pertama, peserta didiknya belum bisa menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Wordwall. Kemudian belum lengkapnya sarana prasarana yang mendukung. Di sekolah baru ada beberapa saja perangkat laptopnya, namun saya gunakan untuk sebagai kegiatan pembelajaran, walaupun hanya beberapa saja, digunakan metode bergantian. Kemudian aksi. Nah, di sini adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dan orang tua, dan juga merancang membuat program pembelajaran yang kreatif serta inovatif dan juga menyenangkan. Nah, pelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjunjung tinggi kreativitas serta integritas akademik di era revolusi industri 4.0. Nah, Bapak Ibu, nanti saya sudah membuat dari inquiry apresiasi tadi, saya membuat prakasa perubahan berkaitan dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi agar potensinya berkembang secara optimal. Karena saya mengidentifikasi kekuatan saya berkaitan dengan teknologi, maka saya membuat prakasa perubahannya berkaitan teknologi.
Untuk membuat prakasa perubahan tersebut ada beberapa tahapan. Tahapannya yaitu tahapan baja. Tahapan baja ini ada beberapa. Yang pertama B-nya membuat pertanyaan umum. Kemudian A-nya mengambil pelajaran. Yang G-nya kita menggali mimpi. Kemudian J-nya menjabarkan rencana. Yang A-nya kita mengatur eksekusi. Nah, dari tahapan baja ini saya buat dalam kanvas baja. Nah, di kanvas baja ini tadi sudah prakasa perubahannya berkaitan dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi. Yang pertama, membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas melalui dan motivasi melalui pemanfaatan teknologi. Di sini saya melakukan tindakan dan penyelidikan. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat terkait prakasa perubahan yang akan saya lakukan. Kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik yang dilaksanakan pada tahun pembelajaran. Yang selanjutnya dari kanvas baja itu A, ambil pelajaran. Saya membuatkan pertanyaan, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian tindakan atau penyelidikannya, saya melakukan mencari referensi tentang tokoh guru atau ahli yang bidang teknologi, kemudian mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Nah, kemudian di G-nya ada gali mimpi. Nah, pertanyaannya itu, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Kemudian apakah ada keterkaitan ada pemanfaatan teknologi pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, saya melakukan tindakannya dengan membuat lembar observasi tentang bagaimana kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan juga mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten berkaitan dengan hal itu. Ya, berarti sekarang J, jabarkan rencana. Nah, untuk menjabarkan rencananya saya memulai dengan pertanyaan, apa langkah yang untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran kelas? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat perangkat pembelajaran KPD dan juga instrumen penilaian yang tepat. Selanjutnya mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Selanjutnya pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, untuk yang terakhir dari kanvas baja ini kita mengatur eksekusi. Nah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Saya melakukan daftar tindakan dengan jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya dan ini akan dimonitor oleh kepala sekolah. Sebelum kegiatan referensi 4P, peristiwa perasaan pembelajaran dan perubahan, kita nonton ini dulu sebentar ya Bapak Ibu, sekitar 3 menit. Boleh Pak?
Bapak Ibu, ada yang mau memberi tanggapan terkait video tersebut? Bapak Ibu. Yang pertama ada usaha, kemudian di usaha itu pasti ada tantangan, tapi dia tidak putus asa, langsung melaksanakan. Kemudian setelah dia tidak putus asa, ternyata telah dilakukan tantangan lagi, tapi dia ternyata dari kelemahan dari apa yang dia sudah rencanakan dengan menggunakan palu tadi, palunya terjatuh, dia ini juga berpikir apa gitu sih untuk naik. Ternyata ada potensi juga dalam diri beruangnya ini beruang. Nah, kita juga mungkin sama ambil pelajarannya bahwa semua siswa pasti punya potensi untuk kita gali. Sama diri kita juga sama punya potensi untuk kita gali. Walaupun misalnya dengan keterbatasan sarana seperti yang tadi diungkapkan masih terbatas, tapi masih ada satu titik potensi yang bisa kita kembangkan untuk tetap mencapai puncak. Walaupun tadi setelah mencapai puncak ternyata gagal total, gagal besar, tapi itu kegagalan itu bukan merupakan sesuatu yang percuma, sia-sia, tapi pasti akan diambil pelajaran kembali untuk terus berhati-hati agar setelah mencapai puncak seperti apa dari apa yang sudah diusahakan itu supaya tidak gagal untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Ada lagi yang lain tanggapan? Luar biasa sekali ya, dari kisah Bernard ini saja kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap anak memiliki potensi dan keinginan. Tadi Bernard melihat bahwa dia punya harapan untuk sampai ke puncak es, tapi Bernard lupa untuk apa? Untuk mempersiapkan dan merencanakan. Tiba-tiba hanya ngambil langsung aja palu, padahal dia sendiri juga punya kekuatan yang lain. Tapi dia sudah berusaha dengan luar biasa. Di dalam prosesnya ternyata Bernard menemukan kekuatannya. Jadi walaupun nanti sampai di akhirnya runtuh, visi kita tidak tercapai, tetapi kembali lagi ada proses dan juga pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Untuk yang selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Nah, refleksi berkaitan dengan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Saya minta lagi kepada Ibu untuk mengisi refleksi. Yang pertama, peristiwa apa yang sudah kita laksanakan hari ini? Kegiatan apa yang dilaksanakan hari ini? Peristiwanya seperti apa? Ya di sini tulisan. Ketika sedang saya memaparkan diskusi perubahan.
peristiwa kejadian hari ini. Kemudian yang kedua di kertas biru perasaan Bapak Ibu ikut diskusi kegiatan hari ini, gimana perasaannya? Yang kedua perasaan, kemudian yang ketiganya pembelajaran apa sih yang diperoleh dari diskusi hari ini? Apakah ada pembelajaran yang diperoleh? Setelah pembelajaran yaitu perubahan ke depannya setelah mengikuti diskusi, kira-kira Bapak Ibu guru akan melaksanakan tindakan apa? Yang terakhir perubahan. Boleh Bapak Ibu yang sudah ditempelkan. Ini sudah ditempel.
Baik Bapak Ibu hebat, terima kasih sudah mengisi refleksi. Yang pertama, refleksi berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi hari ini. Pertama, peristiwanya itu pembelajaran yang dilaksanakan ada tantangannya. Kemudian presentasi visi guru penggerak, kemudian pengalaman dalam meningkatkan potensi peserta didik perlu untuk ditingkatkan dan harus tetap semangat. Kemudian kejadiannya membawa manfaat yang dalam untuk pembelajaran. Kemudian mempunyai pembelajaran yang sangat berguna, ilmu dan juga yang bermanfaat. Kemudian perasaannya senang sekali. Kemudian mengingat kembali mungkin ya Bu ya, yang sudah dilaksanakan di CGP 9 ya Ibu. Kemudian sangat senang sekali karena ada sesuatu pembelajaran. Kemudian perasaannya bahagia, bersyukur hidup ini menjadi seorang guru. Oh Masya Allah sekali, sangat bersyukur ya kita berprofesi sebagai guru. Kemudian sangat bermotivasi agar membimbing siswa lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang bisa diambil, belajar menggunakan alat-alat pembelajar dan menggunakan media teknologi ya. Kemudian visi merupakan hal penting untuk mencapai tujuan dan pembelajaran yang memberikan motivasi. Nah, selanjutnya bahwa kita harus selalu mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi serta ikhlas. Selanjutnya pembelajaran dalam peningkatan pembelajaran di kelas. Kemudian perubahan yang diharapkan kita ke depannya seperti apa? Kita lebih aktif dan disiplin agar bisa mencapai tujuan. Kemudian dari visi sekolah kita bisa berusaha untuk memahami setiap cara untuk mencapai visi yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah perubahan agar lebih mendapatkan lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya menjadikan diri ini lebih baik dari hari kemarin dan berubah untuk berubah menjadi lebih terbaik. Masya Allah sekali refleksi dari kegiatan hari ini. Peristiwanya kita sudah melaksanakan diskusi dan juga perasaannya Bapak Ibu ada yang bahagia sekali, senang mendapat pembelajaran, ada yang reminding lagi, mengingat kembali yang sudah dilaksanakan. Dan kemudian pembelajarannya, visi yang sudah disampaikan dan perubahannya Masya Allah luar biasa. Ada yang mau lebih aktif dan disiplin lagi dan berubah untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah kegiatan diskusi yang saya sampaikan telah selesai dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PP dan juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan diskusi saya. Alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan dimanfaatkan dan mudah-mudahan bisa ada manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bapak. Oke, kita beri aplaus dulu untuk rekan guru kita ya. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah ada rekan guru kita yang sudah